kita bisa berkumpul kembali dalam pembelajaran kimia hari ini, yang mana pada pembelajaran kimia hari ini apa yang akan mau kita bahas? Sudah membaca bahan ajarnya? Yakin? Baiklah anak-anak sekalian, untuk mengecek kesiapan pembelajaran hari ini, Bapak ingin dipimpin oleh satu orang untuk berdoa. Silakan pimpin. Ya, sebelum pelajaran marilah kita berbaring dalam berdoa. Doa selesai. Seperti biasa kita cek presensi atau daftar hadir untuk pembelajaran kita hari ini dengan cara silakan di depan ada barcode ya, dan juga ada link yang bisa kalian ketik langsung. Silakan isi saja, di situ ada nama, ada kelas, ada hari serta tanggalnya ya, diisi. Oke, sudah diisi daftar hadirnya. Dan sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ada tata tertib atau aturan pembelajaran untuk di pelajaran kimia. Siapa yang mau membacakan tata tertib? Oke, silakan. Tata tertib pembelajaran. 1. Peserta didik tidak boleh makan atau minum di kelas. 2. Peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin guru. 3. Peserta didik tidak boleh ikuti kelas. 4. Peserta didik tidak boleh mengerjakan tugas selain pelajaran kimia. 5. Peserta didik tidak boleh tidur selama pembelajaran berlangsung. Nah, sekalian mungkin masih ingat pembelajaran yang kita lakukan di kelas 10. Ada itu yang namanya konfigurasi elektron. Ada yang masih ingat konfigurasi elektron itu apa? Oke, silakan Anda baca apa? Konfigurasi elektron adalah distribusi elektron pada setiap orbital atom. Kemudian apa itu sistem periodik unsur? Silakan Anda Alisa, boleh. Sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur atom berdasarkan nomor atom atau pembentukan sekali-sekali. Oke. Yang terakhir yang harus Anda kalian masih ingat juga adalah ikatan kimia. Siapa yang masih ingat apa itu ikatan Kimia kimia? adalah interaksi antar molekul akibat adanya gaya tarik menarik antara dua atom atau molekul yang membentuk senyawa sehingga menjadi stabil. Dari pembelajaran unsur gas mulia, kita akan tahu bahwa unsur gas mulia manfaatnya sangat banyak untuk kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tujuan pembelajaran mungkin juga boleh dibacakan oleh satu orang. Siapa? Silakan. Siapa? Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran dengan menggunakan inquiry terbimbing. 1. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis kelimpahan kecenderungan sifat fisika dan kimia, manfaat dan proses pembuatan unsur-unsur gas mulia. 2. Serta menyajikan data hasil penelusuran informasi sifat dan pembuatan unsur-unsur gas mulia. Untuk pembelajaran kita hari ini terdiri dari materi pokok yang akan kita pelajari. Yang pertama, adanya bagaimana kelimpahan unsur gas mulia. Kemudian, bagaimana kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia gas mulia seperti apa. Kemudian manfaat unsur gas mulia. Yang keempat, bagaimana cara pembuatan gas mulia. Seperti apa? Itu Bapak menilai kemampuan awal dari anak-anak sekalian. Silakan anak-anak sekalian scan kembali ya, scan barcode yang di depan. Ya, untuk selanjutnya kita kerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Langkah yang pertama yaitu orientasi. Kegiatan apa saja dalam orientasi? Yaitu di sini Bapak telah menyajikan informasi mengenai unsur gas mulia.
Kemudian setelah kalian menyimak atau melihat membaca informasi dalam orientasi, juga di situ ada yang namanya eksplorasi dan pembentukan konsep. Nah, dalam eksplorasi dan pembentukan konsep, Bapak sudah menyajikan ada yang berupa tabel, ya. Ada tabel ya? Ada. Setiap kegiatan ada tabelnya? Nah, ada. Kecuali kegiatan 4. Di eksplorasi dan pembentukan konsep, kalian perhatikan tabel serta jawab pertanyaan kunci terkait tabel tersebut. Nah, selain tabel di bawahnya ada pertanyaan kunci yang harus kalian jawab. Ya, pertanyaan kunci itu untuk menjawab apakah kalian memahami konsep dari tabel yang ada di eksplorasi. Ya. Nah, untuk selanjutnya, ya, kalau eksplorasi dan pembentukan konsep itu sudah selesai kalian kerjakan, baru kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu aplikasi. Di situ Bapak sudah membuat soal-soal pertanyaan berkenaan dengan apakah kalian dapat mengaplikasikan konsep yang sudah kalian dapatkan berkaitan dengan gas mulia dengan cara menjawab soal. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Dengan jawab saja. Konsepnya sudah kalian dapatkan. Dari konsepnya sudah dapat, tinggal kita aplikasikan konsep yang sudah kita pahami tadi, ya. Ya, silakan kerjakan, jangan lupa secara diskusi ya. Berharap semua anggota kelompoknya itu berperan aktif dalam berdiskusi ya. Sudah selesai ya, waktunya sudah habis. Nah, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD-nya. Kalian presentasikan di depan dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan tabel 1, urutkan unsur gas mulia yang paling banyak terdapat di alam. Dibuka. 1 helium, 2 neon, 3 argon, 4 krypton, 5 xenon, dan 6 radon. 2. Berdasarkan tabel 1, kenapa unsur gas mulia yang terdapat di alam tidak dalam bentuk senyawa? Karena sesuai dengan namanya, unsur-unsur gas mulia memiliki elektron valensi penuh sehingga di alam tidak ditemukan dalam bentuk senyawa, melainkan dalam bentuk
atom-atomnya dikatakan sebagai unsur bebas. Aplikasi unsur gas mulia, apakah yang paling banyak terdapat di alam, yaitu unsur gas mulia argon. Nomor 2, unsur gas mulia apakah yang paling sedikit terdapat di alam, dan jawabannya adalah gas mulia radon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan hasil pembelajaran dengan cara melihat materi pokok yang sudah kita terima. Materi pokok yang sudah kita terima adalah yang pertama, kelimpahan unsur gas mulia. Oke, bagaimana kelimpahan unsur gas mulia? Kelimpahan unsur gas mulia, bahwa gas mulia itu bahwa unsur gas mulia terdapat di alam pada bentuk atau pada sifatnya yang stabil pada unsur bebas dan tidak terdapat pada keadaan senyawa. Itu kan ya? Jadi, nah kemudian, setelah tadi kita melakukan pre-test, sekarang post test, waktunya 5 menit. Caranya masih sama seperti tadi, di scan kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaan ya. Sudah selesai semuanya prosesnya? Oke, sekarang kita untuk video penguatan, ini ada video sekitar beberapa menit penguatan untuk pembelajaran yang tadi. Jika kita melihat pada bagian paling kanan dalam tabel periodik unsur, kita akan mendapati unsur-unsur golongan 8A yang disebut dengan gas mulia. Sampai jam 3. Kenapa unsur-unsur ini disebut gas mulia? Karena pada suhu ruang unsur ini berwujud gas. Selain itu juga dikenal dengan kestabilannya sehingga sukar bereaksi dengan unsur lain. Kemudian ini adalah materi selanjutnya. Ini tugas buat kalian untuk materi selanjutnya, itu kalian baca. Di sini ada yang saya kasih kotak hitam. Di sini adalah unsur pada gas atau unsur halogen yang dimana pada sistem periodik itu disimpan pada golongan 7A. Nah, golongan unsur inilah yang harus kalian baca untuk bahan kita belajar minggu depan. Ya, itu tugasnya dari saya. Kemudian kita refleksi sebentar, sekitar 3 menit untuk pembelajaran hari ini. Apakah pembelajarannya seperti apa, kesan pembelajaran kita? Nah, caranya kalian isi saja, cepat. Tinggal kasih contohnya saja, isi nama, ya, isi nama, kemudian kelas dan kasih centang sesuai dengan yang kalian. Terima kasih ya atas pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.